Halo, selamat pagi sahabat Ruanita, dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama saya Atika yang akan memandu IG Live pada hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang gangguan tidur di musim panas. Nah, penasaran kan apa sih kok musim panas ada gangguan tidur gitu? Oke, nanti kita akan mengobrol bersama seorang psikolog klinis yang juga merupakan founder dari Indonesian Psychological Health Care Center, yaitu Dr. of Philosophy Edo Sebastian Jaya, MPSI. Oke, baiklah sahabat Ruanita, nanti jika ada pertanyaan tentang gangguan tidur atau mungkin gangguan tidur di musim panas, bisa taruh tulis di kolom komentar. Saya undang dulu Pak Edo ya. Nah, bagi sahabat wanita yang belum menyaksikan post kami, jadi besok hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 akan ada peluncuran buku Cinta Tanpa Batas, Kisah Cinta Lintas Benua, yaitu yang akan diselenggarakan jam 10 waktu Eropa atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, keterangan atau link Zoom-nya sudah ada di post kami, jadi nanti teman-teman atau sahabat wanita bisa langsung cek post kami ya untuk peluncuran buku besok. Baik, saya akan invite dulu. Oke, selamat datang sahabat wanita. Oke, baik. Kami coba lagi untuk invite-nya. Nah, mungkin sahabat wanita ya ada yang pernah mengalami gangguan tidur atau mungkin setahu sahabat wanita gangguan tidur tuh apa aja sih gitu. Karena mungkin yang paling banyak diketahui insomnia ya gitu. Tapi ingat loh, gangguan tidur itu tidak hanya insomnia tetapi juga banyak gangguan tidur lainnya yang mungkin teman-teman kira bahwa oh itu bukan gangguan tidur kok, tapi ternyata gangguan tidur. Nah, bagi yang penasaran, kami beberapa hari lalu sudah memposting beberapa jenis aja gangguan tidur yang mungkin kurang dicermati atau belum familiar gitu bagi sahabat wanita. Baik, ini kami masih mengalami sedikit gangguan teknis. Mohon tunggu sebentar ya, sahabat wanita. Oke, baik. Kami akan coba lagi untuk menginvite. Ya, selamat datang sahabat wanita yang baru bergabung. Oke. Ya, oke. Jadi bagi sahabat wanita yang baru bergabung, besok hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 akan ada peluncuran buku yaitu buku Cinta Tanpa Batas, Kisah Cinta Lintas Benua yang akan dimulai pukul 10 waktu Central European Time atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, keterangan Zoom-nya sudah ada di postingan kami, cek di IG kami ruanita.indonesia dan akan dihadiri oleh tamu kehormatan yaitu ada Ibu Teni Edison, Wakil Ketua DWP KBRI Berlin dan juga Ibu Andi Yantriani yaitu Ketua Komnas Perempuan Republik Indonesia. Jadi bagi sahabat wanita yang ingin bergabung bisa cek di post IG kami untuk link dan keterangan Zoom lainnya. Oke, kami sudah mencoba untuk menginvite lagi. Baik. Nah, oke, baik. Kita sudah bergabung ini dengan Pak Edo. Jadi Pak Edo adalah seorang psikolog klinis dan juga founder dari Indonesian Psychological Healthcare Center. Halo, selamat sore Pak Edo. Sore, sore. Suaraku udah kedengaran belum ya?
Sudah jelas banget Pak Edo. Terima kasih. Ah, oke. Ya, baik. Ini Terima ada kasih Pak backlight. Edo. Ya. Oh, Oke, terima kasih Pak Edo sudah menempatkan waktunya dan juga ini untuk mengobrol bersama saya, Atika, dan juga sahabat wanita nih yang tertarik dengan isu yang akan kita bahas pada pagi dan sore hari ini, yaitu tentang gangguan tidur, terutama gangguan tidur di musim panas. Oke, Pak Edo, ini kan kalau saya yang dulu tahu gangguan tidur itu cuman insomnia gitu, yang ya susah tidur gitu-gitu kan. Nah, tapi ternyata setelah uh, makin ke sini mengalami gangguan-gangguan tidur lainnya yang yang saya pikir itu hanya mungkin apa ya, tidak ada kaitannya dengan mungkin siklus tidur saya atau tidak ada kaitannya dengan bagaimana cara saya sebelum tidur gitu. Ternyata banyak gangguan tidur itu tidak hanya insomnia tapi juga banyak sekali. Nah, uh, uh, mungkin Pak Edo bisa sharing gitu ya Pak, kira-kira gangguan tidur selain insomnia itu yang sering dialami tapi mungkin tidak disadari oleh kita gitu dan menganggap bahwa oh itu tidak ada kaitannya dengan pola saya tidur atau bagaimana tadi cara saya sebelum tidur seperti itu Pak Edo. oh, baik, baik. Jadi gangguan tidur itu ada beberapa jenis berdasarkan ICD. Jadi ada gangguan tidur insomnia, yaitu biasanya susah tidur. Ada juga gangguan tidur yang biasa kita sebut ngorok, itu juga bentuk gangguan tidur. Apnea, nama istilah medisnya. Kemudian ada juga gangguan tidur sleep related movement disorder, itu gangguan tidur seperti misalnya sleepwalking atau kaki gerak-gerak atau kebangun gara-gara nightmare. Jadi mimpi buruk parah banget, habis itu tiba-tiba kebangun. Ada juga masalah ritme sirkadian. Ada juga gangguan tidur jenisnya hypersomnolence yang disebabkan oleh masalah gangguan tidur, kebanyakan tidur gitu intinya. Dan hypersomnolence itu gangguan tidur itu bisa disebabkan juga oleh kalau di Afrika itu ada namanya lalat sese. Nah, itu bisa menginfeksi badan kita dan membuat kita terlalu banyak tidur. Jadi memang banyak sekali ya Kak Sekali. masalah gangguan tidur itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Idoni atas mengawali ya gitu untuk memberitahukan kepada sobat wanita bahwa gangguan tidur itu berbagai macam bentuknya atau bentuknya tidak hanya insomnia. Nah, ini Pak Ido kita mengajak ke topik kita ya, gangguan tidur di musim panas. Saya awalnya juga bingung gitu sebelum saya pergi ke Jerman, gangguan tidur musim panas apa itu? Tapi setelah saya ke sini ternyata saya mengalami gitu, Pak Edo. Terutama kan karena biasanya waktu di Indonesia settingannya tuh udah jelas gitu kayak matahari terbenam kurang lebih jam 6 jam 7 malam terus tubuh udah mulai rileks, udah mulai capek dan sebagainya lalu kita tidur di sekitar saya sih biasanya pukul 9 atau 10 atau 11 malam untuk tidur di Indonesia. Nah, saat di sini matahari terbenam baru pukul 9 atau 10 gitu. Itu aja ini karena belum musim panas, belum lebih malam lagi. Nah, itu saya masih badan itu masih aktif, masih ingin bergerak, masih ingin melakukan apa-apa di jam-jam yang sebenarnya udah jam tidur saya gitu. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat-sahabat wanita gitu ya mungkin penasaran gangguan tidur di musim panas ini sebenarnya seperti apa? Apakah tadi gejala-gejala yang saya alami itu juga bisa disebut gangguan tidur atau sebenarnya seperti apa gitu, Pak Edo? Baik-baik. Memang itu bisa masuk ke masalah gangguan tidur ke ritme sirkadian, Kak. Jadi masanya kalau di musim panas itu kan di Jerman itu mataharinya itu panjang ya, Kak. Jadi bisa baru terbenam mungkin jam 10 malam gitu. Itu baru ekivalen di Indonesia maghrib gitu. Maghribnya jam 10 malam kalau di Jerman tuh. Nah, masalahnya kita itu tuh tidur itu tuh tergantung dengan matahari. Jadi tubuh kita via mata itu mengambil sensor data matahari khususnya sinar UV tertentu untuk produksi namanya hormon melatonin. Nah, melatonin ini berperan dengan
untuk membuat kita mengantuk, juga termasuk juga mencerna makanan, detak jantung, dan sebagainya. Sehingga kalau sinar UV-nya banyak dalam 24 jam, seperti summer di Jerman, itu kita melatoninnya akan sedikit. Dengan melatonin yang sedikit, badan jadi tidak mengantuk, tetap segar, hingga sampai jam 10 malam, jam 11 malam, baru mengantuk. Jadi terjadilah gangguan tidur di musim panas. Seperti judul acara kita hari ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Edo. Nah, berarti kalau tadi seperti penjelasannya bahwa tubuh kita itu ternyata sangat bergantung pada matahari yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Karena di Indonesia tadi siklusnya udah teratur gitu ya. Mau musim apa aja, musim hujan, musim kering, matahari terbenam sekitar pukul segitu. Nah, kalau mungkin bagi sahabat-sahabat wanita yang tinggal di negara yang 4 musim nih, Pak Edo, apakah kemudian gangguan tidur ini bisa terjadi juga di saat mungkin saat pergantian musim gitu ke musim dingin lalu kemudian musim semi. Nah, ini apakah mungkin terjadi dan uh, mungkin apa ya kayak apa tanda-tandanya gitu yang mungkin bisa harus kami cermati bahwa oh ini sudah kami mengalami gangguan tidur nih sudah perlu ada mungkin tindakan-tindakan tertentu seperti itu. Gangguan tidur, termasuk insomnia, itu seringkali kombinasi antara objektif dan subjektif. Ada banyak penelitian yang menunjukkan saat orang yang memiliki gangguan tidur berat, insomnia, dan dibawa ke sleep lab, jadi sebuah laboratorium di mana kita dipasangkan alat di elektrod-elektrod, habis itu diukur tidurnya bagaimana, objectively secara gelombang otak, kualitas tidurnya bagus atau enggak. Nah, orang tersebut bisa tetap menyatakan kualitas tidurnya buruk, walaupun objectively secara otak, kualitas tidurnya baik. Gitu. Nah, jadi masalah tidur itu beda antara kombinasi antara objektif dan subjektif. Kalau misalnya kita merasa bahwa pas musim panas di Jerman itu jam 10 masih terang, jam 10 malam masih terang sekali, dan kita rasa, aduh, jam 11 udah harus tidur nih, dan kita nggak bisa, maka dari itu bisa dikatakan itu merupakan gangguan tidur. Dari aspek subjektifnya. Karena kita pengen, tapi nggak bisa. Frustrasi, kesal, pengen banget, tapi nggak bisa. Aduh, kesel banget. Terjadilah dinamakan gangguan tidur. Orang yang lain mungkin tidur juga sama juga di jam 11, tapi dia memang night owl gitu. Dia emang kalong kalau kata orang Indonesia. Jadi dia emang tidurnya dari dulu ya jam 12, jam 1 pagi, jam 2 pagi. Jadi buat dia dipaksa di Jerman untuk tidur jam 11 malam, dia oke aja. Jadi balik lagi ke masing-masing kan. Oke, baik. Terima kasih Pak Edo. Jadi gangguan tidur itu tidak hanya objektif tetapi juga subjektif dari masing-masing individunya. Baik. Nah, Pak Edo, tidur itu kan terdengarnya sepele ya bahwa oh ya tidur kita tidur ya udah tidur aja gitu. Tetapi ternyata banyak beberapa hal yang kemudian karena dianggap hal yang sederhana, mitos itu kita percaya sebagai fakta gitu kan. Yang mungkin dari omongan orang satu ke orang lain, atau mungkin dari cerita dulu orang tua, nenek, dan sebagainya, terus kita anggap mitos itu sebagai fakta. Nah, ini kita sekarang mau diskusi nih tentang beberapa mitos gitu ya Pak Edo, mungkin yang bisa kita ulas bersama. Nah, yang pertama yang sering nih namanya mahasiswa gitu ya, kadang kebut semalam atau pas udah mendekati ujian langsung berapa hari gitu sampai paginya besoknya lagi dan sebagainya dengan asumsi ya udah nanti saat akhir pekan, saat Sabtu Minggu, saat tidak ada kelas tidur aja lah seharian gitu, ganti jam tidur yang hilang, yang istilahnya yang nggak tidur di waktu hari Senin sampai Jumatnya gitu. Nah, ini mitos atau fakta atau bagaimana ini sebenarnya untuk tentang ini? Kita bisa ganti jam tidur di Sabtu Minggu gitu. Paling gampang jawab pertanyaan ini dengan analogi, Kak. Ini kan analoginya orang yang percaya ini analoginya melihat tidur dan jam tidur itu seperti tabungan kita di bank. Oh ya udah deh, hari ini lagi pengen beli makanan enak, ya udah tarik aja dari bank, habisin belanja, shopping, terus nanti pas waktu ada gajian kita tambel lagi. Pakai analogi di bank itu. Tetapi analogi itu sebenarnya kurang tepat. Karena uang itu kan benda mati dan di bank itu benda mati. Sedangkan tidur dan kita ini benda hidup.
Analogi yang lebih tepat adalah tahan makan. Jadi kalau misalnya, wah kita harus kerja keras terus, habis itu ya udah deh karena harus kerja keras, saya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam nggak makan. Nanti kan itu harus saya udah skip 3 kali makan tuh. Nanti jam 11 malam saya hajar 3 porsi. Jadi breakfast, lunch, sama dinner langsung di jam 11 malam. 3 piring gitu langsung saya makan. Pertanyaannya itu bisa atau tidak bisa? Kemudian, bagaimana kalau misalnya, saya tidak, saya nggak breakfast deh, tapi langsung saya kombinasin sama lunch, jadi brunch. Jadi kita skip sedikit, tapi habis itu ditambahin lagi nanti di sebentar lagi gitu pas makan siang. Pertanyaannya bisa atau enggak? Nah, jadi dilihat di sini, apakah bisa kita balas sistem kebut semalam dan balas tidur? Jawabannya tergantung. Kalau kita mulai sistem kebut semalamnya di Senin, lalu kita balasnya baru Jumat, kelamaan. Itu ibarat kita nggak breakfast karena nanti supper, dinner kita bakal makan 3 piring. Semuanya skip gitu, breakfast skip, lunch skip, dinner skip, itu nggak masuk akal lah. Nanti pas waktu supper juga nggak kuat lah makan tiga piring segitu banyak, emang perut kita segede apa gitu. Jadi kalau kelamaan nggak bisa, tapi kalau sedikit, misal oh ya kita kebut hari ini, besok balas, kadang bisa, kadang enggak. Biasa kalau kita makin usia makin muda, itu kita makin fleksibel badannya, jadi lebih bisa. Kalau usia makin tua, itu makin nggak fleksibel, jadi makin susah. Tapi balik lagi ke individu masing-masing, kayak makan juga. Kalau orang ada masalah mah, susah. Dia juga bisa sakit perut, nggak bisa lah. Dia, oh ya skip breakfast, langsung lunch aja. Kalau masalah mah, ya nggak bisa. Sama, kalau orang tidurnya ada masalah, di uh, individunya nggak oke gitu, ya dia nggak bisa sistem kebut semalam itu. Dia harus benar tidurnya setiap hari. Oke, baik. Gitu. Terima kasih nih Pak Edo analoginya. Lebih mudah bagi nanti sahabat wanita untuk kemudian mengoreksi ke diri masing-masing ya. Ini, aduh, kebiasaan ini harus diteruskan atau mungkin harus kemudian dikoreksi lagi, dievaluasi lagi untuk mengubah sistem belajarnya juga dan juga sistem tidurnya. Nah, tadi juga Pak Edo menyebutkan bahwa ketika kita masih muda, itu tubuhnya lebih fleksibel untuk mengadopsi jam tidur dibandingkan dengan ketika kita sudah beranjak makin tua. Padahal kan ada mitos lagi nih Pak Edo bahwa kalau saat bayi kan membutuhkan waktu tidur yang banyak mungkin 10 sampai 12 jam. Sedangkan saat orang sudah dewasa itu oh ya udah tidur sedikit aja nggak apa-apa gitu. Mungkin 4 jam aja gitu. Lalu ada juga mungkin yang banyak sering kita baca adalah orang dewasa itu membutuhkan jam tidur paling nggak kurang lebih 7 sampai 9 jam. Nah, ini mitos-mitos ini bahwa kita harus tidur 7 sampai 9 jam. Ini apakah mitos atau fakta? Dan juga apakah kalau semakin dewasa kita tuh makin nggak apa-apa untuk tidur lebih sedikit seperti itu. Nah, Edo. Ah, ini pertanyaan yang sangat sulit karena penelitiannya itu masih belum banyak dalam hal ini. Dan andaikan ada penelitian pun, hasilnya selalu sumir, samar-samar, antara kiri, antara kanan, nggak jelas. Um, yang bisa dikatakan dengan cukup jelas, pertama-tama adalah banyak individual differences. Jadi ada orang yang butuhnya itu tuh 8 jam, ada yang butuhnya 6 jam, ada yang butuhnya 9 jam. Nah, itu tuh individual differences, balik ke masing-masing pribadi. Gitu. Kemudian, ya, yang juga kita udah tahu dengan pasti adalah kebutuhan tidur itu berubah-ubah seiring dengan usia dan konteks. Jadi, kita berdua kan pasti pas waktu bayi, itu walaupun kita ada individual differences, tapi kita berdua sama-sama butuh tidur yang jauh lebih panjang, di atas 10 jam pas waktu kita berdua bayi. Dan sekarang lebih pendek daripada dulu kita bayi, itu pasti. Dan nanti pas waktu kita lebih lanjut usia, cenderung akan lebih sedikit butuh waktu tidurnya dibandingkan kita sekarang atau bahkan bayi. Karena toh sekarang aja udah butuhnya lebih sedikit daripada waktu bayi, nanti juga lebih sedikit. Tetapi lebih sedikitnya itu berapa? Ada lansia yang butuh 9 jam.
Ada lansia yang butuh 10 jam, ada lansia yang butuh 7 jam, 5 jam. Balik lagi tergantung konteks kerjaan kita dan kegiatan kita hari itu. Sebagai contoh, belakangan ini kan um, modern medicine udah makin maju, banyak lansia yang sangat sehat. Sehingga walaupun dia sudah usianya di atas 60, dia masih aktif sekali berolahraga, masih angkat beban, masih sangat aktif lah olahraga dan kerjaannya. Yang untuk lansia dengan aktivitas seperti itu, mungkin butuh waktu tidurnya lebih besar daripada bahkan kita-kita yang cenderung tidak seaktif beliau gitu. Sehingga jadi balik lagi kontekstual dan harus melihat ke diri sendiri. Kalau misalnya diri sendiri merasa, loh kok aku usianya 40 tahun tapi masih rasanya baru segar di tidur 9 jam, nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa payah. Karena memang tiap individu beda, ya kita turuti saja keinginan badan kita seperti apa. Baik, terima kasih Pak Edo. Jadi sahabat wanita jangan khawatir berapapun saat ini usia sahabat wanita tadi 7 sampai 9 jam itu bukan angka mutlak. Kembali lagi kepada tubuh kita, kita dengarkan tubuh kita butuhnya berapa jam untuk tidur sehingga kita bisa optimal berkegiatan di hari berikutnya. Baik. Nah, ini mitos selanjutnya Pak Edo bahwa insomnia ini kan salah satu gejala tidur yang paling populer ya orang tahu dan tapi orang hanya mengasosiasikannya itu hanya dengan kita sulit tidur saat malam. Nah, itu apakah benar bahwa gejala insomnia itu hanya kita tidak bisa tidur saat malam atau sebenarnya ada gejala-gejalanya yang mungkin tidak kita sadari bahwa itu bagian dari gangguan tidur insomnia? Baik. Ini pembicaranya sudah mulai agak teknis medis. Dalam diagnostik kriteria menurut International Classification of Disease nomor 11 yang dikeluarkan oleh World Health Organization, insomnia itu susah tidur didefinisikan sebagai 3 jenis, yaitu susah tertidur, jadi kita masuk kasur, pengen tidur, kok nggak tidur-tidur di atas 30 menit. Itu udah masalah. Kemudian kita sedang tertidur, selalu lagi tertidur, kebangun. Harusnya tidak. Nah, kalau itu terjadi relatif rutin, lumayan sering nih, malam ini tidur ada bangun tengah malam. Besok tidur ada bangun tengah malam. Besoknya lagi tidur ada lagi bangun tengah malam. Udah jadi pola kan? Itu insomnia juga. Yang terakhir adalah namanya early awakening. Kita tidur, pasang alarm jam 9 pagi. Jam 6 pagi udah kebangun. Padahal pengennya tidurnya sampai jam 9 pagi. Kenapa jam 6 udah kebangun? Early awakening. Itu juga masuk ke klasifikasi jenis masalah insomnia menurut International Classification of Disease yang terbaru, yaitu nomor 11. Oke, baik. Terima kasih nih Pak Edo atas pencerahannya. Jadi sahabat wanita, insomnia itu tidak hanya sulit tidur, tapi juga tadi ada yang sampai berpola, dan juga tadi bisa bangun lebih awal dari yang seharusnya kita rencanakan, itu juga bisa menjadi gejala insomnia. Nah, Pak Edo, mungkin ini kita beranjak ke mitos terakhir nih. Pak Edo, kan kita, masing-masing orang tadi ada yang sukanya ada yang bisa kita bilang sebut night owl ya, jadi berkegiatan pagi karena memang tuntutan pekerjaan atau memang tadi sukanya kemudian sambil berkegiatan sampai malam. Nah, ada juga yang kemudian berpendapat bahwa oh nggak apa-apa kok aku tidur pagi, jadi tidur pagi dari misalkan mungkin jam 6 sampai jam 12, yang penting aku tidur 6 jam sesuai dengan kebutuhan badan aku gitu. Atau padahal sebenarnya orang biasanya tidur ketika malam, kemudian sampai ke pagi. Nah ini apakah sebenarnya tidak apa-apa bahwa kita tidur mau kapan aja di hari itu, mau pagi, mau malam, yang penting kita sudah tidur sesuai dengan kebutuhan kita, itu baik-baik saja, atau ini juga salah satu pertanda gangguan tidur bahwa kita lebih cenderung memilih untuk tidur di misalkan pagi hari atau hanya malam hari dan sebagainya? Nah, lagi-lagi itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Yang pasti mungkin saya bisa jawab dengan beberapa studi yang pernah saya baca. Pernah ada studi dilakukan pada tikus.
Jadi ada kandang tikus di mana lampunya nyala terus. Jadi dia tidur dalam keadaan terang. Kapanpun si tikus itu tuh tertidur, sama tikus yang lampunya ya dimatiin, dinyalain sesuai dengan matahari di luar. Nah, tikus yang tidur dengan lampunya nyala terus, setelah eksperimen 2 minggu, dia mengalami tingkat kesehatan jantung yang menurun dan jumlah lemak tubuh yang meningkat. Jadi makin obesitas tikusnya. Walaupun jumlah kalori dan makanannya dikontrol sama. Nah, dari situ kelihatannya kesimpulannya adalah tidak baik itu Kak untuk tidur misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang karena pada prinsipnya oh ya jumlah jamnya sama gitu. Itu kan melawan kodrat matahari kan. Nah, dari penelitian yang di tikus itu tidak baik karena bisa buruk untuk jantung dan juga um, obesitas. Banyak juga penelitian yang menunjukkan orang-orang yang bekerja night shift worker, jadi dia kerjanya malam, tidurnya siang, itu semuanya punya masalah di jantung. Jadi jantungnya nanti sakit, gitu. Entah penyumbatan pembuluh darah lah, hipertensi lah, apa ujung-ujungnya lari ke penyakit gitu. Jadi nggak oke di situ. Tetapi di sisi lain, bagaimana kan kemudian orang juga jadi bertanya-tanya bagaimana dengan tidur siang? Apakah jangan-jangan tidur siang juga buruk kalau gitu? Harus tidur cuman pas malam, pas waktu gelap. Nah, itu juga mungkin um, sulit dibilang karena banyak juga penelitian yang menunjukkan kalau tidur siang pada konteks-konteks tertentu malah bagus untuk jantung karena kan kita beraktivitas, detak jantung dan tensi meningkat. Kita di siang-siang itu kita tidur, langsung kan tensi sama detak jantung langsung turun lagi ke posisi tidur. Jadi meningkatkan fleksibilitas otot jantung dalam kayak naik turun. Jadi sehat buat jantung. Nah jadi sebaiknya seperti apa? Ya mungkin balik ke masing-masing karena penelitiannya masih belum jelas. Saya pribadi akan selalu merekomendasikan ngikutin matahari. Baik, Pak Edo, terima kasih. Jadi bagi teman-teman yang penasaran tentang mitos ini belum ada penelitian atau bukti yang pasti gitu ya, Pak Edo. Tetapi kita sebagai manusia tadi juga sudah dijelaskan di awal bahwa siklus tidur kita itu mengikuti siklus matahari. Jadi sebisa mungkin kita tidak melawan arus jalannya matahari seperti itu ya. Untuk kesehatan tubuh kita, organ kita yang lain tidak hanya otak kita, tetapi juga organ-organ vital lainnya. Baik, nah Pak Edo, kita memasuki sesi terakhir dan sesi penutup nih, Pak Edo. Jadi kan tadi dari segala gangguan tidur tadi, kapan sih kita bisa kemudian merasa atau mungkin masing-masing individu gitu, kemudian menandai bahwa oh gangguan tidur saya sudah akut nih, saya sudah harus kemudian mungkin pergi ke psikolog atau pergi ke dokter dan sebagainya itu kapan atau apa ya mungkin kapan kita harus kemudian mulai berpikir untuk oh ya saya harus mulai konsultasi ke psikolog atau saya mulai konsultasi ke dokter terkait dengan gangguan tidur gitu Pak Edo. Um, Terutama ya mungkin when you're not happy with it, when you're not happy with your sleep quality, when you're unhappy with it, then aku akan merekomendasikan untuk coba self help dulu, misalnya relaksasi dulu sebelum tidur, kemudian mencoba berbagai cara untuk mengatasinya sendiri dulu, baru kalau tidak bisa ke psikolog atau psikiater untuk memperbaikinya. Tapi kalau ditanya ekstrimnya kapan nih? Udah wajib banget, kalau enggak parah deh. Udah harus deh ke psikolog atau psikiater. Menurut saya mungkin kemungkinan itu akan dari rujukan dokter spesialis jantung. Karena kalau tidur yang buruk itu akan sangat ngaruh ke jantung dan kita semua tahu masalah jantung itu bisa masalah urusan hidup dan mati, Kak. Nah, hypertension itu dikatakan silent killer dan tidur yang buruk itu bisa menyebabkan hypertension.
Jadi kalau misalnya dokter spesialis jantungnya melihat, oh kok tidurnya nggak benar nih, udah coba loh kok nggak benar-benar nih, wah tensinya kok tinggi mulu nih, udah pasti dia langsung rujuk ke kami untuk bereskan untuk menyelamatkan Anda. Tapi kalau perlu jangan jangan sampai situ udah resiko banget. Kalau bisa agak jauhan dikit. Karena kalau enggak kita sebagai nakesnya, tenaga kesehatannya, psikolog ya, psikiaternya, dokternya, itu sambil kerjaan kita juga ikutan spot jantung, situ spot jantung. Kita juga ikutan spot jantung. Kalau bisa agak early. Mhm. Baik, Pak Edo. Jadi mungkin yang perlu kita perhatikan ya, sahabat wanita, bahwa ketika kita sudah mulai merasa tidak nyaman dengan tidur kita, mungkin di saat harinya udah mulai cranky, moodnya gampang-gampang berubah, karena efek tidur tadi mungkin bisa segera berkonsultasi ke psikolog atau psikiater yang memang sudah menjadi rujukan atau kenalan dari sahabat wanita gitu ya. Nah, Pak Edo terakhir, mungkin ada tips atau saran nih bagi teman-teman yang mengalami gangguan tidur, terutama gangguan tidur di musim panas nih. Atau mungkin buat saya juga yang baru pindah, jadi kayak, wah ini pertama kali mengalami gitu. Kira-kira ada saran atau tips apa yang bisa kami lakukan gitu ya, untuk kemudian bisa apa ya, mengatur kembali siklus tidur kami menjadi lebih teratur, sesuai dengan mungkin ya yang sudah kami pernah lakukan sebelumnya gitu. Baik, baik. Saran dari saya adalah untuk khusus untuk gangguan tidur di musim panas, pertama melihat ke diri sendiri masing-masing, persisnya terganggu tidurnya di mana. Di susah tidur, di terlalu cepat bangun, atau di kebangun di tengah-tengah. Nah, kalau misalnya di susah tidur, berarti yang bisa dilakukan adalah misalnya misalnya matahari terbenam di jam 10 malam, kemudian jam 11 sudah harus mau tidur gitu karena ada kegiatan satu dan lain hal, atau bahkan sebelum matahari terbenam sudah harus tidur, jadi ibarat kata tidur siang. Nah, hal yang bisa dilakukan adalah pertama nerimo bahwa ini bukan Indonesia. Ini dilihat lagi, ini saya lagi di mana ya untuk bantu realistis testing. Oh, di Jerman. Jadi kasih tahu otak, jangan aneh mikir ini Indonesia, ini Jerman. Begini mataharinya. Nah, kita bisa kondisikan ruangan kita agar seperti malam. Misalnya beli penutup mata itu, Kak, yang biasa buat di pesawat-pesawat. Nah, itu pakai penutup mata itu, lalu tutup seluruh horden agar gelap gitu. Dikondisikan agar seolah-olah seperti malam. Dan tentu ya mungkin mandi air hangat atau merelaksasi diri. Dan biasanya juga kan kalau begitu di jam 10 itu artinya masih hangat ya di Jerman, masih agak panas dan biasanya di sana kan nggak ada AC di tempat tinggalnya, jadi nggak bisa dingin. Gitu. Jadi sambil tidur sambil panas-panas. Artinya juga gunakan baju yang lebih ringan, yang lebih adem. Kemudian jangan pakai selimut. Kalau perlu mandi air dingin dulu untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, jadi dikondisikan seolah-olah malam agar mudah tertidur. Buat yang kebangun, yang mudah bangun, artinya dia tidurnya tidak masalah. Artinya yang dia butuh lakukan adalah um, relaksasi banget sebelum masuk kasur supaya dia tidak kebangun di tengah atau kebangunnya terlalu cepat. Jadi sebenar-benar sebelum masuk kasur itu badan harus relax. Jadi dia harus melakukan banyak relaxation methods. Karena biasanya orang-orang seperti ini ngerasa dirinya nggak ada masalah tidur. Jadi, oh nggak apa-apa kok aku bisa tidur. Jadi aku nggak usah kayak relaksasi, meditasi, mindfulness sebelum masuk keranjang nggak usah. Nah itu kurang tepat. Jadi metodenya adalah dia harus bagus dulu nih sebelum masuk kasur. Gitu Kak tipsnya. Baik, terima kasih Pak Edo. Nah, ini sebelum kita menutup acara pada pagi dan sore hari ini, ada satu pertanyaan nih Pak Edo dari sahabat wanita
Itu dari Kak Fatni. Ini saya bacakan ya Pak Edo. Saya berumur 26 tahun, tidak bekerja berat saat mungkin yang dimaksud saat hari terang gitu. Jam tidur saya selalu kurang lebih 9 jam. Apakah itu depresi atau lama tidur? Gitu. Kalau tadi saya coba rangkum dari obrolan kita bahwa tadi tidak ada jumlah jam tidur yang fix gitu ya Pak Edo, bahwa tadi kembali lagi balik ke badan. Nah mungkin Pak Edo mau ada sedikit komentar atau tambahan dan mungkin sekaligus kita tutup IG Live pada pagi dan sore hari ini. Baik, betul tidak ada waktu yang fix. Jadi selain itu depresi itu kan juga ada 9 simptomnya. Jadi kalau ada hal-hal lain seperti pesimisme, lalu malas ngapa-ngapain, terutama juga bisa kita lihat kalau sudah tidur 9 jam, seger atau enggak badannya, enak enggak badannya. Kalau badannya habis sudah tidur 9 jam, terus tetap lemas, badannya enggak enak, itu artinya ya mungkin ada kecenderungan ke arah depresi situ. Dan masalahnya berarti bukan masalah gangguan tidur, tapi masalah si depresi itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Edo dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas telah meluangkan waktunya untuk mengobrol bersama saya dan juga sahabat wanita yang sudah bergabung pada pagi dan sore hari ini. Jangan lupa untuk cek akun Instagramnya dari Indonesian Psychological Healthcare Center ya, yang mungkin ingin mengetahui informasi-informasi terkait dengan psikologi dan juga kesehatan mental. Baik, terima kasih Pak Edo. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih sahabat wanita telah bergabung pada pagi dan sore hari ini. Sampai berjumpa bulan depan. Sampai berjumpa, terima kasih banyak. Mari.